teman-teman Bu Siska dan Bu Lucy. Kami dari kelas 7B akan mempresentasikan tugas kolaborasi IPA dan Matematika yang berjudul perubahan suhu dalam aktivitas sehari-hari. Nah, sebelum kita memulai presentasinya, alangkah baiknya untuk saya memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok saya terlebih dahulu. Nah, pertama, kelompok kami terdiri dari Jepen, Aliung, saya sendiri, Olin, Elsa, Kenzo, dan juga John. Pertama-tama, kita sebagai makhluk hidup tentunya tergantung pada aktivitas fisik. Aktivitas fisik tersebut dapat menyebabkan perubahan suhu. Pada studi kasus kali ini, kita akan mengangkat tema tentang perubahan suhu di aktivitas sehari-hari. Tujuan dan latar belakang kami untuk mengerjakan proyek ini yaitu yang pertama untuk menyelesaikan salah satu syarat proyek kelas 7 SMP, yang kedua untuk mengamati fenomena suhu tubuh di kehidupan sehari-hari, lalu yang ketiga untuk menyajikan data yang kualitatif dan sistematis, lalu dan yang keempat untuk mengembangkan kemampuan kami untuk di bidang aljabar dan analisis. Kami akan memaparkan tentang teori aljabar terlebih dahulu. Nah, aljabar sendiri adalah salah satu cabang ilmu matematika yang mempelajari tentang sistem abstrak, di mana sistem abstrak itu mengandung beberapa unsur seperti variabel, yaitu berupa simbol huruf, dan juga konstanta berupa bilangan. Nah, aljabar ini dapat menyelesaikan sebuah persamaan ataupun manipulasi ekspresi. Kalau kalian masih bingung mengapa aljabar bisa memanipulasi ekspresi ataupun menyelesaikan persamaan, nah berikut adalah penjelasan terperincinya. Nah, aljabar sendiri memiliki 3 sifat utama, yaitu sifat komutatif, sifat asosiatif, dan sifat distributif. Pertama-tama, sifat komutatif sendiri adalah sifat yang membuat misalnya bilangan pertama dan bilangan kedua. Nah, bilangan pertama ini bila ditambah atau dikalikan dengan bilangan kedua, hasilnya adalah bilangan ketiga. Nah, bila bilangan kedua dan bilangan pertama dibalikan posisinya, maka mereka tetap akan menghasilkan bilangan ketiga. Dengan kata lain, bila dibalikan nilainya tetap sama. Nah, sifat ini hanya dapat berlaku di perkalian dan juga penjumlahan. Lalu yang kedua ada sifat asosiatif, di mana sifat asosiatif ini menggunakan kurung untuk membedakannya. Misalnya ada 3 bilangan pertama, kedua, dan ketiga. Nah, misalnya bilangan pertama dan kedua ini dikurung dalam 2 kurung yang berbeda. Nah, bila bilangan kedua dan bilangan ketiga dikurung juga, karena ada sifat asosiatif, hasil dari kedua bilangan tersebut, 2 deret bilangan tersebut akan hasilnya tetap sama. Nah, sifat ini hanya dapat berlaku di perkalian dan penjumlahan juga. Nah, sifat dari aljabar terakhir yaitu sifat distributif. Nah, sifat distributif ini hanya berlaku di perkalian saja, karena memang semua sifat distributif hanya berlaku di perkalian. Nah, ini saya akan analogikan. Misalnya nih ada 3 bilangan A, B, dan C. Nah, misalnya ada deret bilangan di mana memuat A, B, dan C. Namun A-nya akan mengalihkan B tambah C. Nah, itu bisa hasilnya sama dengan hasil dari deret bilangan, yaitu A kali B tambah A kali C. Nah, itu bisa sama hasilnya karena memang itu hanya dibolak-balik saja. Nah, pencipta aljabar sendiri namanya Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi ini sesuai namanya berasal dari Arab dan memiliki agama Islam. Nah, setelah aljabar ditemukan, banyak sekali konsep matematika yang bisa dipecahkan oleh aljabar ini. Karena adanya aljabar, dunia menjadi berubah karena sebelum aljabar ditemukan, matematika hanya mengenal konsep untuk memecahkan masalah yang berhubungan dengan benda nyata. Sementara setelah aljabar ada, aljabar memungkinkan matematika untuk memecahkan konsep-konsep abstrak dan juga tidak terpikirkan sebelumnya. Sekarang kita masuk ke teori suhu. Suhu sendiri adalah
derajat panas dinginnya suatu benda. Sebenarnya suhu juga bukan suhu sebenarnya berhubungan dengan energi kinetik rata-rata suatu zat dalam benda yang dapat kita lihat sehari-hari. Lalu suhu dapat diukur menggunakan termometer, dan juga termometer suhu berbeda-beda apabila skala suhunya juga berbeda. Nah, skala suhu dari suhu yaitu ada 4, yaitu ada skala Kelvin, skala Reaumur, skala Celcius, dan juga skala Fahrenheit. Nah, suhu ini juga berhubungan langsung dengan unsur yang pertama, kalor. Kalor sendiri adalah suhu yang berpindah dari benda yang lebih panas ke benda yang lebih dingin. Nah, energi kinetik yang saya sebutkan sebelumnya, maksudnya misalnya nih, energi kinetik berhubungan dengan partikel dalam suatu benda atau zat. Misalnya partikel yang ada di suatu zat tersebut bergerak cepat. Nah, itu menandakan kalau benda tersebut panas. Tapi kalau misalnya partikel-partikel dalam benda tersebut bergerak lambat, maka dalam benda tersebut pun suhunya dingin, berarti suhunya dingin. Dan kalor sendiri memiliki 2 satuan, yaitu satuan kalori dan juga satuan joule. Nah, kalor sendiri dapat berpindah dengan 3 cara, yaitu konveksi, konduksi, dan juga radiasi. Nah, pertama-tama saya akan jelaskan tentang konduksi. Konduksi adalah perpindahan kalor secara langsung, di mana misalnya ada objek A dan objek B. Nah, objek A ini misalnya berupa batang besi panas, satu lagi berupa misalnya tembaga. Nah, karena tembaga ini suhunya normal dan batang besi ini panas karena baru dilebur. Nah, saat mereka bersentuhan terjadilah perpindahan panas dari barang A ke barang B. Nah, perpindahan tersebut dinamakan konduksi. Kalau belum jelas, misalnya ada contoh lainnya yang bisa saya jelaskan, yaitu misalnya sendok panas menyentuh air dingin. Nah, sendok panas tersebut tentunya membawa suhu panas di dalamnya. Nah, ketika bersentuhan dengan air dingin ataupun benda kedua tadi, sendok panas tersebut dapat memindahkan panasnya ke objek B tadi, sehingga itu yang dinamakan konduksi. Lalu yang kedua ada konveksi. Nah, konveksi ini adalah perpindahan kalor dari secara tidak langsung melalui gas ataupun cairan. Nah, salah satu contohnya adalah ketika air panas menyentuh dengan air dingin. Nah, ketika air panas membawa panasnya ke air dingin saat mereka bersentuhan ataupun tidak bersentuhan, nah mereka akan saling menyalurkan panasnya. Dan itulah yang disebut konveksi. Dan yang terakhir ada yang namanya itu radiasi. Radiasi sendiri adalah perpindahan panas melalui gelombang elektromagnetik yang terasa di tubuh kita. Contoh yang paling umum misalnya saat kita sedang merebus air. Nah, saat kita mendekatkan tangan kita ke arah besi ataupun apinya, pasti akan terasa seperti hawa-hawa panasnya. Nah, itulah yang disebut sebagai radiasi. Contoh lainnya adalah mungkin seperti saat kita berkemah, kan kadang-kadang ada api unggun. Nah, saat kita mendekati api unggun tentunya terasa hangat dan panas. Itulah yang disebut radiasi, di mana adanya gelombang yang masuk ke tubuh kita saat kita mendekati objek itu. Nah, berikut adalah rumus-rumus suhu dan kalor untuk menentukan kalor jenis, massa, dan kenaikan suhu. Sekarang saya akan menjelaskan tentang asas Planck. Asas Planck adalah sebuah prinsip dalam sains di mana objek yang lebih panas melepaskan kalor yang sama dengan kalor yang diterima oleh objek yang lebih dingin. Kalau belum mengerti, saya akan menjelaskan. Misalnya objek A adalah objek yang lebih panas dan objek B adalah objek yang lebih dingin. Nah, mereka ketika bersentuhan ataupun melakukan perpindahan kalor, mau radiasi, konveksi, atau konduksi, pastinya akan saling melepas dan menerima kalor. Tentunya objek yang lebih dingin akan menerima kalor dari objek A yang lebih panas. Nah, objek A ini misalnya melepaskan kalor saat bersentuhan dengan objek B. Nah, objek B akan menerima kalor dengan jumlah yang sama dengan kalor yang dilepas oleh objek A tadi. Itulah definisi dari asas Planck.
Nah, asas Black juga dapat dibuat menjadi sebuah rumus, yaitu Q lepas sama dengan Q terima ataupun Q terima sama dengan Q lepas. Nah, kan tadi saya sudah jelaskan tentang skala Reaumur, skala Celsius, skala Kelvin, dan skala Fahrenheit. Nah, itu adalah 4 skala utama dari suhu. Kalau kalian menemukan soal di mana kalian harus mengkonversi dari misalnya dari Reaumur ke Fahrenheit atau Fahrenheit ke Celsius atau misalnya Kelvin ke Fahrenheit. Nah, ada rumus-rumus tersendiri. Nah, rumus-rumus tersebut yaitu yang berikut ini. Kehidupan kita manusia, adapun juga penerapan suhu di kehidupan hewan, yaitu yang paling umumnya adalah hewan paikilotermal dan hewan homotermal. Nah, saya akan jelaskan hewan paikilotermal terlebih dahulu. Hewan paikilotermal atau hewan berdarah dingin adalah hewan yang bersuhu tubuh tergantung dengan lingkungan yang sekarang ia tempati. Nah, kita manusia tentunya bukan hewan paikilotermal karena kita tetap mempertahankan suhu tubuh kita walaupun lingkungan kita sedang tidak hangat ataupun sedang dingin. Nah, manusia tergolong dalam hewan homotermal atau hewan berdarah panas. Nah, hewan homotermal adalah hewan berdarah panas di mana hewan tersebut akan mempertahankan suhu tubuhnya walau berada di lingkungan yang tidak ideal untuk suhu tubuhnya pada saat itu. Contoh besar dari hewan paikilotermal adalah hewan amfibia dan hewan reptilia. Dan contoh hewan homotermal adalah contohnya kita sendiri manusia dan juga hewan-hewan mamalia lainnya. Sekarang saya akan menjelaskan langkah-langkahnya untuk melakukan pengamatan tersebut. Nah, sebelum melakukan pengamatan kita harus menyiapkan beberapa alat, yaitu termometer, cetakan, dan pulpen. Kita masuk ke langkah-langkahnya nih. Langkah pertama kita harus menyiapkan semua alat tadi, lalu mengukur suhu awal subjek yang ingin melakukan kegiatan. Yang kedua, kita harus mulai pergi ke tempat yang sesuai untuk melakukan kegiatan tersebut. Dan yang ketiga, kita akan lalu suruh subjek untuk melakukan kegiatan tersebut. Yang ketiga, setelah subjek melakukan kegiatan tersebut, kita harus mengukur suhu subjek. Yang keempat, ini bersifat opsional dan tidak selalu berlaku di setiap skenario ataupun situasi kalian saat melakukan pengamatan. Nah, langkah 4 ini, kalau misalnya skala suhu di termometer kalian masih belum berupa Celsius ataupun misalnya masih berupa Reaumur, Fahrenheit ataupun Kelvin, ada baiknya untuk kalian mengkonversikan skala Kelvin, Reaumur ataupun Fahrenheit tersebut menjadi Celsius agar datanya lebih pas untuk penyajian data. Dan yang kelima, ulangi terus langkah-langkah 1-4 tadi sampai semua kegiatan berhasil dilakukan dan berhasil didatakan juga. Nah, setelah melakukan pengamatan tadi, kami mendapat data sebagai berikut. Melakukan 5 aktivitas, yaitu pertama duduk, kedua jalan santai, ketiga lari ringan, keempat lari berat, dan ini kita tambahkan yaitu sit up. Setelah datanya terkumpul, kami mengubah data tersebut jadi model aljabar, model takhir, yaitu penambahan atau bentuknya X ditambah kenaikan suhu. Setelah datanya sudah terkumpul dan sudah kami olah, ini kita ubah menjadi diagram garis, dan ini adalah hasil diagram garisnya. Adalah foto dokumentasi. Setelah melakukan semua proses pengamatan, pengambilan data sampai semua langkah telah dilakukan, saya mendapat 4 poin analisis utama di proyek ini. Poin pertama, saya dapat menganalisis bahwa kenaikan suhu sebanding dengan intensitas dan lama suatu kegiatan. Yang kedua, semakin lama dan intens suatu kegiatan tersebut, maka kenaikan suhu akan semakin meningkat. Yang ketiga, aljabar dapat diterapkan dalam berbagai situasi nyata yang tepat. Dan yang keempat, suhu dapat terus ada dalam tubuh kita
saat kita melakukan segala bentuk aktivitas fisik. Dari analisis dan pengamatan kami dapat menyimpulkan bahwa pertama, suhu ada di kehidupan sehari-hari manusia. Kedua, aljabar tanpa disadari di kehidupan kita. Ketiga, aljabar dan suhu dapat saling berkaitan apabila diterapkan dalam situasi yang tepat. Dan yang keempat, seberapa intens dan lama suatu kegiatan tak luput dari daya suhu yang berubah. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di lain waktu.